Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi pengalaman di seputar pertanian. Jangan lupa sebelum saya mulai lebih lanjut, dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video kami ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula. Nah, di pagi ini saya akan kembali berbagi ya teman-teman, berbagi pengalaman mengatasi atau mencegah rebah semai seperti ini teman-teman ya, agar tidak nular teman-teman ya. Jadi rebah semai seperti ini itu banyak faktor dan penyebabnya teman-teman. Bisa juga diakibatkan dari terlalu panasnya suhu sinar matahari ya teman-teman. Biasanya saya lakukan seperti ini. Selain atapnya menggunakan plastik UV seperti ini, saya juga menggunakan jaring atau paranet ya, di double teman-teman seperti itu, agar sinar matahari ini tidak full masuk ke dalam pembibitan. Karena kalau sinar matahari ini terlalu full masuk ke dalam pembibitan, itu biasanya tidak baik juga teman-teman. Biasanya media tanamnya atau tanah yang ada di dalam polybagnya ini biasanya terlalu panas, yang kemudian bibitnya itu belum kuat ya teman-teman, dan mengakibatkan pangkal bibitnya itu kering dan kemudian mati seperti itu ya. Jadi faktor dari atap ini sangat penting juga teman-teman kalau untuk di area pembibitan ya. Kemudian faktor yang kedua itu biasanya bisa juga dari area atau tempat pembibitan itu sendiri teman-teman ya. Mungkin kita terlalu sering menyiram, kemudian di area pembibitan ini terlalu lembab. Itu kalau terlalu lembab atau terlalu basah kita menyiramnya itu tidak baik juga ya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan pangkal bibitnya itu membusuk dan akhirnya mati seperti itu. Nah, untuk penyiraman sendiri saya biasanya lakukan di pagi hari ya teman-teman, dan di sore hari. Itu melihat situasi atau kondisi pembibitannya. Kalau memang di sore hari itu masih basah, itu tidak perlu disiram ya. Cukup disiramnya pagi hari aja, karena pagi hari itu menghadapi siang harinya kan panas seperti itu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya itu biasanya dari media semai ya teman-teman. Dari media semai, mungkin dari tanah ketika kita penyampuran pembuatan ya, pembuatan media semai. Biasanya tanah seperti ini kan dicampur dengan kompos teman-teman. Dicampur dengan kompos atau bogasi. Nah, mungkin ketika kita mencampur atau ya mencampur gitu ya, itu tidak merata teman-teman, yang mengakibatkan akar dari bibit ini langsung menyentuh ke bogasi atau kompos tersebut. Karena kalau masih berbentuk bibit atau benih seperti ini, perakarannya belum kuat ya teman-teman. Kalau langsung menyentuh ke dalam bogasi atau kompos, itu biasanya mengakibatkan mati juga ya teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya itu bisa juga dari serangan patogen atau jamur jahat yang ada di dalam media semai itu tadi teman-teman ya. Nah, salah satu caranya teman-teman ya, biasanya yang saya lakukan itu biasanya menyiram dengan fungisida kimia ya, seperti itu. Tapi jarang sekali saya lakukan menggunakan fungisida. Biasanya saya lakukan pengocorannya menggunakan bahan organik seperti ini teman-teman. Ini bahan organik ini bahan aktifnya Gliocladium sp dan Trichoderma sp. Juga ada ZPT-nya ya teman-teman, ZPT-nya. Jadi bagus untuk diaplikasikan di tanaman. Jadi tanaman itu, ZPT itu zat pengatur tumbuhan ya teman-teman. Kemudian trichoderma ini untuk mencegah serangan patogen atau jamur jahat yang ada di dalam tanah seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk takaran sendiri saya biasanya gunakan per 5 liter atau gembor 5 liter ini saya cukup menggunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman ya. Dan itu dicampur-campur seperti ini, diaduk-aduk merata kemudian disiramkan. Nah, trichoderma sendiri ini sebenarnya teman-teman ya bisa juga diaktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya itu bisa menggunakan air rebusan kentang, atau kentangnya di blender kemudian dimasukkan ke dalam jeligen atau ember seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahin gula dan diamkan sekitar 2 malam atau 3 malam gitu ya. Kemudian
aplikasikan ke tanaman. Cara ngaktifkannya seperti itu. Tapi kalau acaranya darurat, nah acaranya kan darurat nih teman-teman, bisa juga langsung kita siramkan seperti ini. Jadi tanpa diaktifkan terlebih dahulu. Tapi teman-teman ya ada dua pilihan. Kalau mau lebih bagus itu biasanya saya aktifkan terlebih dahulu. Diaktifkan terlebih dahulu kemudian disiramkan. Nah, untuk metode yang kalau misalkan nggak mau menggunakan bahan organik, mau menggunakan fungisida, boleh teman-teman menggunakan fungisida seperti merek dagangnya Antrakol. Itu biasanya kalau saya seperti itu ya teman-teman. Sama takarannya untuk 5 liter gembor seperti ini, Antrakolnya biasanya saya kasih 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Kemudian disiramkan di tanaman secara merata teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak faktor teman-teman ya kalau untuk rebah semai. Nah, mudah-mudahan video ini bisa juga menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Jadi mengatasi rebah semai, kemudian mengatasi ya biasanya kan di persemaian atau bibitnya itu biasanya banyak yang mati, busuk seperti itu ya. Dan yang paling penting ini ketika musim hujan jangan sampai terkena air hujan ya teman-teman. Kalau di pembibitan seperti ini itu rawan biasanya terkena rebah semai. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau acaranya darurat itu trichoderma ini yang kemasan pabrikan ya boleh langsung diaplikasikan seperti ini. Tapi lebih bagus diaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena gimana pun juga trichoderma yang di dalam kemasan itu sifatnya masih pingsan atau setengah hidup setengah mati gitu ya. Jadi perlu kita hidupkan terlebih dahulu baru kita aplikasikan. Namun kalau acaranya darurat ya teman-teman, jadi kalau diaktifkan kan harus nunggu minimal 1 malam sampai 3 malam gitu ya. Jadi boleh kita langsung aplikasikan seperti ini. Kalau acaranya darurat, misalkan di pembibitan kita sudah banyak yang rebah semai atau membusuk gitu ya, banyak yang busuk. Jadi takutnya kan menular. Kalau sudah menular nanti biasanya habis tuh teman-teman bibitnya itu busuk atau mati ya, terkena rebah semai. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman kalau mau di pembibit kalau mau mencegah rebah semai di pembibitan seperti ini. Kalau mau menggunakan kimia itu boleh teman-teman menggunakan fungisida ya seperti Antrakol ya, biasanya saya gunakan seperti Antrakol. Tapi kalau misalkan sudah dikocor Antrakol biasanya nggak perlu lagi dikocor trichoderma teman-teman ya. Atau kalau misalkan sudah dikocor trichoderma nggak perlu dikocor Antrakol atau bahan kimia, nanti trichodermanya juga bisa mati ya teman-teman. Misalkan setelah kita kocor menggunakan trichoderma, kemudian habis itu kita kocor menggunakan fungisida kimia. Nah, itu percuma teman-teman ya. Jadi nanti trichodermanya bisa mati juga terkena bahan kimia atau fungisida kimia tadi. Jadi dua pilihan. Kalau kita mau menggunakan trichoderma ya sudah, trichoderma itu kita gunakan terus untuk mencegah layu rebah semai itu ya. Kalau mau menggunakan kimia ya sudah menggunakan kimia terus. Maksudnya jangan di rolling ya, jangan di rolling karena percuma teman-teman. Jadi misalkan kalau dikocor trichoderma habis itu dikocor fungisida kimia itu percuma, trichodermanya nanti mati teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya jarang menggunakan kimia teman-teman, saya menggunakannya bahan-bahan organik seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.